IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Perubahan iklim kini menjadi tantangan global. Curah hujan semakin tak menentu, suhu terus bergeser, dan sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Di Kamojang, Jawa Barat, para petani kopi menghadapi kenyataan berat. Biji kopi yang seharusnya bisa dikeringkan di bawah sinar matahari, kini sering gagal karena cuaca tak lagi bisa diprediksi. Kualitas kopi pun menurun dan kesejahteraan petani ikut terancam. Tahun depan, geotermal di Kamojang akan memasuki usia 1 abad. Sejak sumur pertama dibor pada 1926, Kamojang menjadi pionir pengembangan energi panas bumi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Kami, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Kamojang, bangga menjadi bagian dari sejarah ini. Kami percaya perkembangan energi harus berjalan seiring dengan pertumbuhan masyarakatnya. Sekitar 80% masyarakat Kamojang berprofesi sebagai petani, dengan kopi sebagai komoditas utama. Namun, perubahan iklim membuat mereka kesulitan mengeringkan kopi. Curah hujan yang tinggi dan suhu rendah membuat proses pengeringan sangat lama, kualitas tidak konsisten, dan harga jual menurun. Di balik setiap cangkir kopi, tersimpan perjuangan panjang para petani. Proses pengeringan yang mereka jalani seringkali penuh risiko, membuat hasil panen tak selalu sesuai harapan. Sebagai produsen konvensional, lama pengeringan itu akan jadi salah satu variabel yang sangat sulit dikunci karena itu berkaitan dengan panas matahari. Jadi di saat hujan ataupun mendung itu akan menjadi kendala yang serius sebagai produsen kopi gitu ya. Di titik inilah muncul kebutuhan akan cara baru. Sebuah inovasi yang mampu menjaga kualitas, sekaligus memberi harapan baru bagi petani. Dialog sederhana di antara pekerja dan petani melahirkan sebuah gagasan. Dari perbincangan hangat di saung, lahirlah ide untuk mencari cara baru mengeringkan kopi. Namun, upaya pertama dengan mesin pengering konvensional belum berhasil. Alat terlalu panas, biaya tinggi, dan kualitas kopi tidak stabil. Kegagalan ini justru menjadi pemicu lahirnya inovasi berikutnya. Dengan memanfaatkan energi panas bumi, terciptalah geothermal dry house. Teknologi ini menghadirkan udara panas stabil dan higienis untuk mengeringkan kopi tanpa lagi bergantung pada cuaca. Proses pengeringan kini hanya membutuhkan hitungan hari, bukan lagi berminggu-minggu. Kualitas kopi tetap terjaga, aroma khasnya muncul lebih kuat, dan produktivitas petani meningkat signifikan. Di sini dengan adanya geothermal dry house yang difasilitasi oleh Pertamina, ini sangat-sangat membantu bagi kita dari sisi produsen. Karena kita tidak tergantung 100% dengan matahari. Karena dengan panas bumi yang bisa dikontrol untuk suhu dan kelembaban ruangannya, kita lebih punya kepastian untuk lama pengeringan. Lebih dari sekedar inovasi, geothermal dry house juga berkontribusi nyata dalam menjaga lingkungan. Dengan memanfaatkan energi panas bumi yang bebas emisi, kami membantu mengurangi ketergantungan masyarakat
pada kayu bakar atau sumber energi fosil untuk proses pengeringan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan sirkular ekonomi, dan membentuk sistem yang berkelanjutan. Inovasi ini menjadi bukti bahwa energi panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik untuk ketahanan energi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Upaya ini merupakan cerminan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat. Dan melalui inisiatif seperti ini, kami terus memperkuat Social License to Operate PGE area Kamojang agar energi dari bumi benar-benar hadir untuk kehidupan. Keberadaan kopi Canaya telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan omset yang kini mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Ratusan petani dalam kelompok tani telah menjadi bagian dari geothermal coffee process dan produk GCP, yaitu Canaya Geothermal Coffee, yang telah diekspor menembus pasar internasional seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Dari sisi sosial, lebih dari 260 petani kini terbantu, tak lagi cemas hujan, dan punya harapan baru untuk keluarga. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan panas bumi mengurangi lebih dari 20.000 ton emisi CO2 per tahun. Sementara, limbah organik diolah jadi pupuk berkelanjutan. Dan dari sisi well-being, petani lebih sejahtera, percaya diri, dan bangga. Kopi Canaya menjadi sumber kebahagiaan dan harapan baru bagi masyarakat Kamojang. Inovasi ini pun mendapat pengakuan luas. Dari penghargaan tingkat nasional hingga apresiasi internasional, Geothermal Dry House diakui sebagai bukti nyata bagaimana energi bersih dapat menghadirkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Alhamdulillah, setelah menggunakan geothermal dry house, pengeringan biji kopi jauh lebih cepat dan hanya butuh waktu 7-10 hari saja. Pengeringan kopi dengan geothermal dry house juga ikut membantu pengurangan sampah organik di Kamojang. Sampah-sampah sisa cangkang kopi dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik yang bernama geopet. Petani-petani ini juga lebih senang dan bahagia karena sudah dibantu oleh Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang karena menyelesaikan permasalahan yang dari dulu menjadi tantangan besar bagi petani, yakni pengeringan kopi. Dari biji kopi yang dikeringkan dengan energi bumi, tersaji secangkir kopi Canaya yang hangat. Senyum para petani menjadi saksi bahwa inovasi sederhana bisa membawa perubahan besar. Inilah Kamojang. Inilah energi panas bumi. Dari bumi untuk energi dan untuk kehidupan,